Ciao, ya kita kembali lagi di kata-kata Mustafa, membahas tentang agnostik atau sisi lain agnostik yang tidak dibahas oleh orang lain. Dan ya, kita kembali ke tajuk agnostik agamais, dan kali ini kita ada di pembahasan agnostik agamais kepercayaan. Dan ya, berbicara tentang agama, tentu kita tidak terlepas bagaimana kita membahas soal kepercayaan, karena gak akan ada agama kalau kita tidak percaya. Bahkan kalau kita bicara tentang logika liar atau ilmiah pseudo, agama ini yang muncul berdasarkan rasa percaya dari sikap atau sifat dasar manusia yang awalnya rasa-rasanya ingin tahu, akhirnya dia menciptakan sesuatu dan akhirnya mempercayai dan meyakini hal tersebut. Tentu itu secara pseudo dan lebih liar kalau manifestasi dari agama tersebut hanyalah sebatas kepercayaan. Namun sebagaimana orang yang percaya, tentu mereka yakin bahwa apa yang mereka percaya itu pasti ada. Kita berbicara tentang bukan hanya 1, 2, 3, puluhan, ratusan, ribuan agama, tapi kita berbicara tentang banyaknya prinsip-prinsip yang dipercaya dari sisi epistemologis ataupun bahkan dari sisi-sisi yang kita secara logika dasar saja kayaknya nggak mungkin nih, masa kayak gini disebut agama begitu. Tapi nyatanya agama itu bisa datang atau muncul dari berbagai macam unsur, sehingga kepercayaan seseorang itu tidak punya ukuran yang sama dengan manusia yang lainnya. Seseorang bisa saja pindah agama, seperti saya yang akhirnya memutuskan pindah agama, tapi ukuran-ukuran tertentu yang saya pahami belum tentu punya dimensi ukuran yang sama juga dalam pikiran seseorang begitu ya. Sehingga saya selalu merasa bahwa debat agama itu, seperti yang pernah saya singgung, itu tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Seberapapun orang bisa melogikakan agama, ujung-ujungnya pasti cuma cari-cari kesalahan. Ya, ujung-ujungnya pasti cuma cari-cari kesalahan. Dan ini terjadi kalau kita lihat gitu ya. Sehingga kalau setiap orang yang berdiskusi atau berdebat antar agama ujung-ujungnya hanya mencari kesalahan, maka apa inti poin dari kepercayaan tersebut? Dan rasa percaya itu amat penting bagi mereka yang akhirnya memutuskan menjadi agnostik. Karena bila kita bahas kembali mengenai bagaimana agnostik berbicara tentang prinsip ketidaktahuan, maka ketidaktahuan ini akan tidak jauh bahasannya tentang keraguan. Bagaimana setiap manusia akhirnya menjadi manusia-manusia yang ragu akan apa yang dia percaya selama ini. Bisa saja manusia tersebut lahir dari agama tertentu, akhirnya ragu, beneran gak sih Tuhan ini ada? Dan saat saya masih fokus 100% sebagai orang agnostik yang masih mempertanyakan prinsip teisme saya atau prinsip kebertuhanan saya banyak bertemu juga dengan orang-orang yang ateis, misoteis, kreasionis, bahkan Scientology dan lain-lain. Pada prinsipnya membicarakan tentang Tuhan ini juga amat dekat dengan ketersinggungan. Karena bagi agama tertentu, menanyakan legalitas atau entitas Tuhan ini menjadi satu perkara yang amat menyinggung. Padahal kalau kita bicara tentang basis-basis ilmu pengetahuan, tentu harusnya pembahasan tentang Tuhan ini secara awam itu bisa didiskusikan secara santai tanpa harus ada perdebatan atau bahkan pertikaian. Dan nyatanya hampir rata-rata sesuatu yang membahas tentang kebertuhanan ujung-ujungnya pasti akan ke pertikaian. Kenapa ujung-ujungnya menjadi kepertikaian? Karena sekali lagi
masing-masing dari mereka yang berdebat antar agama atau berdiskusi tentang kebertuhanan, ujung-ujungnya hanya mencari-cari kesalahan. Ya, orang yang tidak percaya Tuhan bisa mencari kesalahan-kesalahan tentang bagaimana seseorang berpikir tentang kebertuhanan. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang percaya Tuhan pasti punya argumen-argumen tertentu yang bisa mencari-cari kesalahan cara berpikirnya orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Sehingga ini menjadi dilematis tersendiri. Dan itu kenapa agnostik muncul. Dan itu kenapa agnostik agamais, agnostik yang dalam prinsip berpikir filsafat disebut dengan agnostik weak atau agnostik theist, ini juga tetap ada. Karena banyak juga beberapa orang itu yang mendebat saya atau mendiskusikan kepada saya, harusnya agnostik ini lebih independen. Kalau dia dikatakan sebagai agnostik yang tidak bisa mengetahui atau tidak punya prinsip ketidaktahuan terhadap Tuhan, harusnya ya sudah, agnostik itu dianggap orang yang tidak tahu Tuhan itu ada atau tidak ada. Tidak usah lagi membahas tentang agnostik teis, agnostik ateis, agnostik pragmatis dan lain-lain. Dan menurut saya ya, kalau kita bicara tentang mendetail, ya tidak bisa begitu juga cara berpikirnya. Karena toh kalau kita mau ambil perbandingan perspektif atau perbandingan sudut pandang, dalam sisi apapun pemahaman itu punya sudut pandangnya masing-masing. Dan sekali lagi saya katakan, dalam ateis pun ada juga ateis agnostik atau ateis yang masih membuka ruang pemikiran tentang prinsip kebertuhanan. Dan masalah kepercayaan ini adalah masalah yang vital dalam sisi keagnostikan, khususnya agnostik agamais. Karena agnostik agamais yang dirunut dari agnostik theist dan agnostik weak adalah mereka yang masih ragu tapi tetap ingin percaya bahwa tidak mungkin Tuhan itu tidak ada. Dan saya sering berstatement bahwa melogikakan Tuhan itu bukan sesuatu yang hina menurut saya. Itu argumen saya ya, dan itu pendapat saya, dan itu opini saya, bahwa melogikakan Tuhan adalah memahami secara struktur bahwa alam semesta ini harusnya memang punya alasan kenapa harus ada. Sekarang kalau memang kita hanya basisnya adalah percaya, artinya kita tidak menganggap bahwa alam semesta ini tidak mesti harus punya alasan bahwa alam semesta ini ada. Dan saya juga rasa-rasanya merasa kurang apa ya, kurang pemikiran atau kurang etis. Rasanya kayak ada sesuatu yang nyangkut aja gitu kalau dikatakan bahwa ya alam semesta ini diciptakan atau tercipta tanpa sebuah alasan gitu ya. Ini juga yang sering diserang oleh para kreasionis tertentu, para agamais tertentu kepada theist independen, bahwa dikatakan bahwa theist independen itu meyakini Tuhan tercipta, setelah itu Tuhan membiarkan kita semua ada di sini. Ya, kalau memang tuh alam semesta ini tercipta dari seorang atau semakhluk atau sesuksesor yang amat superior, ya tentu ada alasan, meski itu mungkin alasannya remeh-temeh gitu ya, tapi pasti ada alasan kenapa alam semesta ini tercipta begitu ya. Dan logika ini yang sebenarnya membuka pikiran kita, kenapa alasan alam semesta ini ada, yang akhirnya berkelanjutan kenapa kita makhluk hidup itu harus ada. Dan agnostik agamais mencoba memahami ini, bahwa kenapa dia harus percaya Tuhan itu ada, kenapa dia harus percaya bahwa dia memang harus hidup, dan memahami ketidaktahuan dari prinsip apa yang ada di seluruh alam semesta ini tentu akan amat gampang susah gampang begitu ya. Dan kepercayaan bagi seseorang itu bisa jadi penting dan berpengaruh
entah itu untuk kehidupan jangka panjangnya, entah itu hanya sebatas untuk psikologisnya. Tapi ya kita harus akui kita butuh rasa percaya. Tapi apakah rasa percaya ini harus terlibat kepada Tuhan atau kebertuhanan? Saya juga sering berdiskusi kepada beberapa orang bahwa mempertanyakan eksistensi Tuhan itu tidak mengurangi eksklusivitas dari Tuhan itu sendiri. Sekarang kalau kita percaya bahwa tidak ada yang tidak tercipta dari seluruh alam semesta ini, artinya Tuhan pun tidak terlepas dari prinsip keterciptaan gitu ya. Ya mohon maaf, ini maksudnya no offense, maksudnya kita berlogika dan berpikir secara independen saja begitu ya, bahwa kalau segala sesuatu itu ada yang mencipta, maka Tuhan pun dalam tanda kutip tidak terlepas dari prinsip keterciptaan. Dan selalu saja kan kalau kita mau bahas ini cukup jauh dan cukup panjang, ujung-ujungnya adalah ya ketersinggungan, kepertikaian gitu ya, yang akhirnya tidak berujung. Padahal hal seperti ini itu tidak harus dengan tegang kita berdiskusi. Kalau memang tidak ada jawabannya, cukup katakan tidak tahu, atau nanti kita cari tahu lagi gitu ya. Sehingga sering saya kunjungi gitu ya, di forum-forum tertentu, di grup-grup media sosial tertentu, orang yang berdebat tentang Tuhan ini punya argumennya masing-masing, dan terkesan tujuannya hanya untuk menunjukkan nih agamaku yang paling benar. Padahal kalau kita mau buka dari sisi independennya, ya akan mudah mencari kesalahan-kesalahan dalam sebuah ajaran tertentu gitu ya. Saya tidak bilang ajaran A, B, C, dan E, maksudnya dalam segala hal mencari kesalahan itu amatlah mudah. Kan bagaimana lagi kita berperspektif gitu ya. Dan ini tidak malah akan memperbaiki suasana. Saya selalu tegaskan, apakah Indonesia akan menjadi London kedua? Dan salah satu penyebab Indonesia menuju London kedua itu ya adalah mereka-mereka yang terus menciptakan agnostik agamais seperti ini. Belum lagi ditambah faktor-faktor oknum gitu ya dari agama-agama tertentu yang makin menambah para agnostik agamais ini selalu berpikir, terus buat apa aku percaya kalau orang-orang yang percayanya aja seperti ini gitu ya. Kalau yang lagi hangat kan dukun cabul atau menjual agama begitu ya, atau bahkan seorang ateis yang sengaja memeluk agama tertentu hanya untuk tujuan atau kepentingan dirinya gitu ya. Dan sekali lagi kita harus bersama-sama berusaha membuat perdamaian di tengah perbedaan. Tidak ada lagi debat-debat yang bersifat menjatuhkan atau mencari-cari kesalahan. Tapi kita harus buka dengan bagaimana kita memahami kepercayaan kita tanpa merusak kepercayaan orang lain. Ciao. Katanya ikuti saja Tuhanku, ayolah Tuhan, Tuhan yang mana?
tapi mengapa baikmu ada batasnya. Kebaikan tak terbatas katamu.